Cerita nih ya, rasanya pengen nggak sih pengen jadi penyiar lagi kayak dulu-dulu gitu? Selalu ada kerinduan ya pastinya untuk bisa duduk menyapa seluruh pendengar, apalagi sekarang kan juga tugasnya cuap-cuap juga Gitu ya. Kalau di rumah tugasnya cuap-cuap gitu, mencuap-cuapin anak-anak gitu. Memang pekerjaannya cuap-cuap gitu. Oke, berarti efek dari Good News cuap-cuap tetap berjalan sampai sekarang gitu ya? Ini Bu Ekma, itu berkali lipat ganda ya. Gimana, coba cerita sedikit tentang berkali lipat ganda dari hasil cuap mencuap cuap gitu. Iya, belajar di Good News itu bukan satu hal yang kebetulan ya kalau Emi bilang ya. Karena memang di Good News itu juga bukan hal yang main-main, perlu keseriusannya, cuma tata suara aja, tetapi bagaimana kita bisa berkata-kata dengan baik dan benar, ceritanya seperti itu. Dan akhirnya memang Emi harus terapkan itu di rumah juga, ceritanya seperti itu. Oke, nah ini sehubungan waktu kita nggak panjang sih ya, tetapi bukan pertemuan yang tidak disengaja, tapi semua atas izin Tuhan ya. Setidaknya kita bisa ngobrol berdua kayak gini, sekaligus mengingat atau menceritakan bagaimana dulu waktu menjadi seorang penyiar gitu. Tapi ada suka dukanya sih, banyak sukanya apa banyak dukanya? Ayo. Kalau saya bilang sih banyak sukanya ya, karena kan memang kita berbicara dengan orang banyak tetapi tidak terlihat gitu. Nah, kemudian bebas berhak memainkan perasaan pendengar gitu ya. Sampai baperan gitu ya. Iya, yang baper Yuyun, saya sih nggak baper loh ya. Gitu. Tapi boleh baper sih, nggak masalah gitu. Terus apa lagi? Jadi pada saat siaran itu momen yang spesifik banget ya, karena kan kita harus berargumentasi dengan pikiran kita, dengan perasaan kita, apalagi kalau di rumah habis berkicau dengan anak-anak ya kan? Gitu ya. Itu sampai di radio yang tadinya kita berkicau yang sebel-sebel gitu ya, sampai di radio kita harus ketawa. Coba bayangin gue, mau tidak mau ya, itulah seorang penyiar. Harus profesional. Misalkan nih tadinya mendadak sebenarnya lagi gedak, lagi jengkel gitu kan, apalagi baperan, nggak bisa baperan di radio, nggak bisa juga ya. Mau tidak mau harus, hai, Good News sampai di mana saja Anda berada, jumpa lagi bersama saya MY gitu kan ya. Nggak bisa. Pernah nggak sih waktu siaran sebenarnya mau mewek gitu? Ada Bu Ekna, ada. Itu meweknya gara-gara apa? Jadi ceritanya begini nih, ini tuh kan tempat curahan orang bercurhat ria ceritanya seperti itu. Dan kebetulan temen itu ada telepon dia ya bilang, Emi aku begini seperti itu. Kemudian dan kita kan biasa kan, dia namanya cewek kan, iya juga ya begini ya. Udah netes tuh. Kalau misal kita lagi marah-marah sih, kalau habis itu kita ketawa masih bisa mengatur lah ya. Tapi kalau udah yang habis itu loh. Terus ngomongin, oke. Jadi harus mundur dulu, mundur dulu, tahan dulu. Betul. Terus air matanya dikumpulin dulu, terus ditelan gitu kali ya. Atur nafas lah ya. Atur nafas dulu. Tapi nggak apa-apa juga sih, memang itu ya keprofesionalan. Tapi yang paling mengerikan jika pas naik liftnya macet ya. Itu pernah itu Bu Ekna. Terus harus ngomong. Tahu nggak? Jadi nggak tahu. Aku ceritain ya, benar. Jadi waktu itu kan Egi sakit ini ya, hipertiroid. Oh, kirain sakit hati. Bukan, sakit hipertiroid. Iya. Dan lift mati tuh. Oh, gitu. Dan tahu Bu Ekna berapa lama? Nggak tahu. Nggak tahu kan? Cukup sebentar, 3 bulan. Bayangin. Padahal kan orang dengan sakit hipertiroid itu cenderung nafasnya sesak, terus ngos-ngosan gitu. Nah, bayangkan kita itu kan lantai 4 nih ceritanya nih. Tuhan Yesus, aku berangkat harus 2 jam sebelum. Jadi tarik nafas dulu, atur nafas dulu. Bener. Tapi nggak pernah mepet banget dong. Kalau mepet banget, bener-bener harus bawa oksigen ya. Waktu pertama kali dong. Nggak tahu ya. Kita nggak ngerti kan kalau liftnya mati kan. Dan tahu nggak, Yun harus jalan dari bawah sampai ke atas, lari aku. Karena aduh, sampai di atas. Gitu. Nah, habis siaran kita buka, ya masih bersama dengan Emi di Good News FM di 94.9 Good News FM. Itulah ya bensin ya. Itulah dibalik kegalauannya yang terjadi, tetapi tetap harus profesional. Harus profesional. Jadi mau tidak mau itu nggak dirasa, tetapi happy ya. Betul nggak sih? Sangat happy. Dengar gitu. Dan saat dengar
saat ini kalau ada yang mendengarkan diri, suaranya oke gitu kan, lalu wah ini kayaknya bisa di endorse gitu, satu. Yang kedua, suaranya oke, berarti bisa ngisi suara, istilahnya kalau yang ngisi suara gitu. Jadi apa ya, lupa deh gara-gara lihat video ini ya. Sudah. Jadi lupa, pokoknya gitu. Jadi ngisi suara-suara. Apa sih istilahnya? Dubbing. Untung nih di situ ada malaikat cabut nyawa. Ada malaikat yang mau bantu, thank you banget ya malaikat. Tapi dia bukan mencabut nyawa gitu. Tapi bener ya Yun, memang Yun punya keunikan di dalam suara. Kalau didengerin gitu kayaknya dikira aduh ya anak ABG, padahal anak tua tuh ya. Kecewa ya. Setelah lihat ulala. Oke deh, kita ngobrol gini. Sekarang ini kan anak-anak sekolah nih. Siapa sih yang mengira kalau Yun ini sebenarnya dia sudah punya anak udah gede-gede ya. Jadi sebagai anak gede-gede. Sekarang ini hampir semua sekolahan udah kembali luring, nggak lagi daring. Betul. Jadi semuanya mereka harus sekolah langsung, dan waktunya udah gak kayak dulu lagi. Kalau dulu baru masuk sebentar inget gitu ya. Habis itu ada masalah lagi, akhirnya masuknya jadi sekolah tuh nggak full banget gitu ya. Nah sekarang kan sudah full banget gitu. Betul. Enak dong kalau gitu ya. Anak-anak sekolah semua pergi, di rumah jadi berduaan gitu ya. Jujur deh Bu Edna, sendiri nggak enak, sepi. Berarti sekarang sedih dong anak-anak. Iya, sedih. Dan saya harus cari kegiatan yang memang menyibukkan diri lah, intinya seperti itu. Tapi awas, jangan pernah berdoa semoga. Memang ada plus minusnya ya waktu corona datang. Yang pertama adalah mungkin keluarga berkumpul, momen yang tepat, terus pemulihan dalam mesbah keluarga seperti itu. Yang tadinya doa mencar-mencar, terus akhirnya bersatu berdoa, nggak cuma buat keluarga doang, tapi juga